Jadi dia pokoknya cuti setahun 4 hari. Sehingga banyak dokter internship dia sakit ya 4 hari, belum sembuh, dia masuk. Karena kalau nggak masuk nanti ganti di kemudian hari. Termasuk cuti hamil dan lain-lain, pokoknya itu dilanggar semua lah. Jangan sampai ada image bahwa pemerintah menggunakan dokter internship sebagai tenaga kesehatan murah. Dan sekarang faktanya di rumah sakit kondisi ekonomi seperti ini hampir 95% itu pasien BPJS. BPJS kan paling murah. Iya. Bagaimana dengan uang 180.000 bisa periksa 2-3 dokter spesialis dalam satu rumah sakit. Seorang dokter praktek di rumah sakit swasta, dia menerima bukan pasien BPJS, mungkin jasa mediknya antara 300.000 sampai 500.000 lah. Tapi kalau BPJS mungkin dia hanya terima 30.000, jadi 1/10-nya. Saya yakin malaikat mencatat kebaikan dokter sambil menangis. Kamu kok digaji kecil sekali. To the point aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Sindo di To The Point aja. Dan sekarang kita akan membahas masih tentang apa yang update di jagat maya, yaitu terkait soal hantavirus dan juga tentang profesi dokter. Nah, ini hari ini saya bersama dengan Mas Pung dan juga narasumber kita, Dr. Slamet Budiarto, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Halo dok. Selamat datang di To The Point aja. Siap. Selamat datang dok. Selamat. Ya. Nah ini kita mau bahas nih dok terkait soal hantavirus ya. Katanya ini virus yang cukup mengerikan di dunia, udah rame gitu kan. Kemarin di Camp Verde, terus kemudian katanya juga isunya udah masuk ke sini, ke Indonesia. Nah ini gimana sih dok sebenarnya dok? Ya, itu kan hantavirus ini kan kemarin rame ya. Iya. Di kasus kapal pesiar atau ya? Iya, betul. Ternyata saya lihat di Jogja, di Semarang juga sudah ada ya. Dan apa namanya jumlahnya nggak banyak. Bedanya dengan COVID adalah kalau COVID kan menular dari manusia ke manusia dan sangat cepat, ya kan. Lama-kelamaan menurun efek yang ditimbulkan. Semakin ringan lah. Kalau virus kan seperti itu. Kalau hantavirus ini merupakan virus yang ditularkan oleh kayak tikus atau pengerat lain, bisa melalui kucing, bisa melalui kotorannya. Dan sampai hari ini belum dibuktikan bisa menular dari manusia ke manusia. Jadi kita tetap waspada tapi tidak perlu dikhawatirkan. Jadi di rumah itu kan harus hidup bersih, misalnya ada pengerat, tikus dan lain-lain lah kan itu. Jadi itu dan yang diserang itu kalau tidak salah itu bisa paru, pulmo, jadi mirip COVID gitu ya, pneumonia. Ataupun ginjal bisa jadi gagal ginjal, bisa diserang gitu loh. Itu yang menyebabkan kematian yang itu tadi. Cuma sampai hari ini apakah di Indonesia sudah ada kematian atau belum? Kemarin saya membaca berita satu orang tapi kembali lagi bahwa virus ini belum terbukti, belum dibuktikan menular dari manusia ke manusia. Yang penting kita meningkatkan daya tahan tubuh, gitu aja. Itu aja ya. Jadi sebuah penyakit itu akan timbul penyakit dipengaruhi oleh 3 faktor. Satu, host, tubuh kita. Tubuh kita daya tahannya kuat nggak? Yang kedua adalah lingkungan, environment. Yang terakhir adalah virulensi dari virusnya.
mengapa kalau misalnya ada sakit flu dalam satu keluarga tidak semua tertular. Oke. Itu tadi. Jadi kalau terjadi ketidakseimbangan antara lingkungan, daya tahan tubuh, sama virulensinya lebih kuat, ya kita kena. Tapi kalau daya tahan tubuh kita lebih kuat, saya kira nggak kena. dia tidak kena, atau kalaupun terkena gejala ringan. Seperti itu. Dok, ini kan banyak yang beranggapan bahwa ini bisa jadi seperti pandemi COVID-19. Nah, kalau menurut dokter seperti apa? Insya Allah ya tidak. Selama belum bisa dibuktikan menular antar manusia, berarti kan misalnya saya sakit, saya nggak bisa nularin. Iya. Seperti saya ketularan dari kencing tikus, dari air liur dan lain-lain lah, gitu loh. Mungkin di lingkungan rumahnya banyak tikus, gitu. Jadi tidak mungkin akan dipaksakan menjadi pandemi dari pandangan dokter tadi. Pandemi itu akan terjadi kalau sudah menular dari manusia ke manusia. Oke. Kalau hewan ke manusia, hewannya dihilangkan kan selesai. Kayak dulu pes ya, pernah ya? Iya, Pandemi pes. Akhirnya tikus dimatiin semua, kan selesai. Kayak flu burung dulu ya? Flu burung. Burung dimusnahkan, ayam, unggas gitu ya? Ya, gitu. Cuma flu burung itu kalau nggak salah, sempat menular atau enggak ya dari manusia ke manusia? Saya kira enggak ya. Enggak SARS terbukti ya? itu. Enggak terbukti ya, SARS. Memang ada isu-isu waktu itu, ada yang ketularan ternyata tidak ada buktinya bahwa itu dari unggas. Kalau misalnya terbukti pasti jadi pandemi dong. Jadi banyak gitu. Jadi tidak perlu khawatir Tidak perlu khawatir. Hal yang tapi harus waspada. tetap kebersihan, imunitas ya. Sebelum makan cuci tangan, pakai sabun berkali-kali. Kan nularnya bisa lewat air liur juga. Jadi nggak perlu vaksin, Dok? Insya Allah. Ini. Kalau vaksin biasa aja bisa ya, maksudnya orang yang vaksin biasa flu vaksin gitu. influenza gitu. Iya. Influenza kan untuk virus untuk influenza. Oke. Kalau hantavirus saya tidak tahu sudah ada vaksinnya atau belum. Kabarnya sedang dibikin sih. Ya, karena pembuatan vaksin itu butuh waktu lama, Lama ya. puluhan tahun. Nggak bisa setahun Yang 2 paling tahun. cepat itu COVID. Ya, Oke. ya. Kalau yang dulu itu lama-lama Pak. Gitu. Dan efeknya juga bisa diketahui setelah lama kan. Gitu. Jadi tidak semudah itu. Oke. Ada juga penyakit-penyakit yang vaksinnya masih kontroversial, misalnya demam berdarah gitu kan ya. Itu Iya. yang belum fix kan gitu. Ada yang mengatakan malah tambah parah dan lain-lain. Ada beberapa virus yang memang sulit dibuat vaksinnya gitu. Kayak HIV, AIDS itu. Sampai hari ini saya kira belum ada ya. Belum ada ya. vaksinnya. Gitu. Jadi itu tergantung pada struktur vaksinnya, struktur virusnya. Apakah bisa dibuat vaksin atau enggak. Iya. Tapi intinya sebuah penyakit dipengaruhi oleh tadi lingkungan, kita harus lingkungannya baik. Host berarti kita vitamin terus setiap hari. Kondisi jangan terlalu capek. Insya Allah sih, kalaupun kita kena sebuah virus ya gejalanya nggak berat, kan gitu kan, ringan. Tapi kalau daya tahan tubuh kita turun ya selesai. Iya. Kan dulu COVID juga yang meninggal itu paling banyak adalah yang tubuhnya sudah ada komplikasi. Komorbid ya, Dok ya. Komorbid itu kan komplikasi. Iya. Sudah ada diabetes, hipertensi dan lain-lain. Kebanyakan seperti itu. Karena tubuh hostnya sudah lemah. Iya. Gitu. Dan itu banyak juga dokter yang meninggal juga waktu zaman COVID ya, Dok ya? Banyak. Ya itu kan pertama. Belum. Begitu virus pertama datang, diagnosanya keluar setelah kita sembuh. Iya. Memang diagnosanya lama. Betul. Iya. Dulu belum tahu. Itu ada ribuan ya, Dok? Dokter sama nakes yang selama 3 tahun COVID. Kalau untuk dokter kurang lebih 720-an. 60-an. 60-an. Meninggal. Tapi dengan pengalaman kita menghadapi COVID berarti cukup tidak perlu khawatir berlebihan menghadapi situasi yang seperti sekarang ya, Dok ya. Kalaupun itu akan menjadi misalnya akan banyak yang terjangkit karena penularan melalui hewan tadi. Ya kalau jadi kita jangan terpacu hanya pada
vaksinnya. Oke. Banyak orang mengatakan COVID ini mereda gara-gara vaksin. Iya. Gitu kan. Padahal enggak sebenarnya. Kalau saya lihat statistik, Oke. pada saat vaksin kita capaiannya hanya 20-30%, itu COVID-nya sudah mereda. Memang virusnya virulensinya sudah menurun. Oke. Jadi itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, iya. Tapi memang Tapi karakter kan banyak orang yang mengaku ini karena vaksin. Padahal vaksin itu akan mencegah pandemi kalau sudah 70% lebih. Nah, itu baru 20%, berarti anugerah Tuhan. Iya. Gitu aja. Tapi memang karakter virus itu begitu datang dengan level dampak yang 10 akan semakin turun ya. Karakter begitu. Begitu datang itu penyakitnya akan berat. Oke, berat, ya. Berat tapi menularnya belum banyak. Ya, Iya. Terus generasi berikutnya ya. penularannya Iya. meningkat, Ya, beratnya menurun. Oke. Gitu loh. Memang begitu ya? Begitu, terus. Jadi sampai di akhir gampang ketularan, tapi ringan. Ringan. Lemah gitu ya dok ya. Makin lemah virusnya. virusnya. Jadi Berarti kita nggak perlu panik ya dok ya sebenarnya. Nggak perlu. Itu tadi lingkungan sama tubuh dibuat sehat. Jadi Kementerian Kesehatan nggak perlu melakukan situasi khusus gitu ya? Nggak perlu ya dok ya? Iya, nanti berdasarkan data statistik yang meninggal berapa. Tapi tugas Kementerian Kesehatan itu kan mencegah penyakit menular dan tidak menular. Oke. Kalau ada penyakit menular gitu ya dia harus bikin tim khusus dan memastikan bahwa ini tidak berbahaya. Oke. Dan harus memberikan informasi itu kepada masyarakat secepatnya sehingga tidak terjadi kegaduhan, ketakutan masyarakat gitu loh. Apa yang harus dilakukan? Harusnya tugas pemerintah seperti itu melalui Kementerian Kesehatan. Tapi sudah belum dok menurut dokter saat ini ya? Mestinya sih sudah, mestinya. Gitu loh. Tapi nanti kita lihat aja. Tapi biasanya kalau dalam keadaan situasi yang diperlukan gitu, perannya ID seperti apa dok? Ya ini kan sebuah lembaga organisasi profesi tempat berkumpulnya dokter seluruh Indonesia. Iya. Udah 75 tahun yang lalu. Kita itu hanya melakukan advokasi, kan kita bukan pemerintah. Iya, iya. Kita memberikan masukan-masukan kepada Kementerian Kesehatan. Kalau masukan tidak digubris ya nggak apa-apa juga kan gitu kan. Tapi intinya sejak berdirinya ID itu pertama adalah membela masyarakat dan tentunya membela dokter. Jadi dua ini seimbang, gitu loh. Kalau ada penyakit-penyakit menular kita memberi masukan, gitu aja seperti itu. Masukan itu memang misalnya protokol, jenis obatnya, protokol untuk penanganannya atau seperti apa dok? Contohnya? Ya tergantung kepada kebutuhan. Biasanya kita warning aja. Kalau protokol sih sudah di dunia ini sudah ada semua. Sudah ada semua ya. Cuma goodwill kita untuk waspada itu kan harus didorong dari masyarakat. Ya inilah yang mendorong. Gitu loh. Biar Kementerian Kesehatan cepat reaksinya cepat. Gitu. Ya, mungkin ini dok, salah satu yang membuat kekhawatiran itu adalah tafsir-tafsir yang muncul, yang tiba-tiba banyak yang ahli virus nih. Atau ada dokter dadakan gitu ya kira-kira. Ini sebaiknya gimana dok sebagai... Ya dulu di saat COVID kan banyak kan. Banyak sekali tuh dok. Nah ini gimana ahli biar... medsos gitu loh. Kan itu bahayanya lebih bahaya dari virusnya tuh. Masyarakat kalau mau mengacu ya hanya dua, kepada Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi ID. Udah itu aja. Jadi itu yang jadi pegangan ya dok? Jadi pegangan, jadi tidak simpang siur. Oke. Gitu loh. Yang gelarnya jelas kali ya? Ya. Oke, jadi dua itu ya, Ya. Kementerian Kesehatan sebagai institusi formal ID. dan ID yang ya. menaungi profesi dokter gitu ya. Iya. Di luar itu ya hanya sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan. Kan gitu kan. Tapi kan tipikal masyarakat kita kan sekarang kan ini ya, kan belajar dari kemarin ya COVID-19 gitu. Obat manapun juga kalau misalnya dia bilang ini bagus gitu, diminum aja tuh dok. Jangankan masyarakat, dokternya juga bingung. Iya ya. Saat itu ya. Iya saat itu ya. Itu baru. Iya. Kan?
Artinya di saat pandemi seperti itu sebenarnya unsur pemerintah sebagai leader sangat dibutuhkan. Gitu loh. Tapi saat itu sudah berjalan sih, ID selalu dilibatkan saat itu. Ya, saat itu ya. Saat ini Saat ini ya kadang dilibatkan, kadang tidak. Banyak tidaknya. Dan kita kan amar ma'ruf. Kalau saya pemerintah, ada orang bantu dan itu tulus, betul dari lingkungan yang akademisi terhormat, saya akan terimalah harus. Minta bantu, malah justru kita minta nasihat kan. Iya. Jadi nanti kalau misalnya, ini mudah-mudahan tidak ya, misalnya akan banyak kasus ditemukan, akan tanya ke ID, Dok, gimana? Kita perlu vaksin nggak, Dok? Nah, kira-kira gimana jawabannya, Dok? Ya, mungkin kita bantu semaksimal mungkin, karena kita kan di ID kan kita ada 38 perhimpunan spesialis keilmuan ada semua lah. Di ID sebagai dirijennya, gitu. Jadi itu bisa membantu. Tetap nanti akan dijawab secara ya kalau keilmuannya. Ikatan Dokter Indonesia tidak mengenal like and dislike. Kalau diminta negara untuk membantu ya kita siap. Dengan semua jaringannya. Semua jaringannya. Dan pengalamannya selama ini. Gitu. Tapi sampai sekarang belum diajak bicara ini sebenarnya. Nah itu. Ya. Harap maklum. Baik. Tapi kalau dilihat dari ini Dok ya, kemarin ya, pengalaman kemarin menghadapi pandemi, kita kan butuh banyak dokter ya Dok. Nah menurut dokter sendiri, sebenarnya jumlah dokter di Indonesia ini cukup atau enggak sih? Ini penting. Jadi gini, di negara maju nih, negara maju itu pernah di mapping oleh WHO. Ternyata di negara maju itu 1.000 populasi ada 1 dokter. Ya kan, 1.000 populasi banding 1. Itu negara maju. Dan itu bukan standar WHO. Itu WHO melakukan mapping. Kemudian Indonesia menganggap itu standar WHO. Bahkan itu bukan standar WHO. Itu mapping untuk negara-negara maju dengan income pendapatan yang sangat tinggi. Indonesia saat ini kurang lebih 1 dokter banding 1.300. Negara berkembang, kan? Sudah hampir 1 banding 1.000, ya kan? Hampir negara maju kan? Nyaris. Saya tidak tahu teman-teman Kementerian Kesehatan menghitung kebutuhan dokter. Kok bisa pernyataan Presiden kita kekurangan dokter 300.000 atau 150.000 lah, gitu loh. Saya nggak tahu ngitungnya dari mana, gitu kan. Terus dan itu tidak minta pendapat dari Ikatan Dokter Indonesia. Oh, angka itu? Angka itu. Keluar dari mana? Dari langit mana? Dari langit mana kita nggak tahu. Tapi yang jelas kan pasti dari Kementerian Kesehatan kan. Sehingga dalam waktu dekat ID akan memberi masukan ke Presiden bahwa hitungan itu perlu diperbaiki. Langsung ke Presiden nih? Nggak melalui Menteri ya? Ya langsung Presiden, bisa melalui Menteri lah, dua-duanya lah. Dua-duanya ditentu sih, Kita sudah menjelaskan kalau 1 banding 1.000, angka kesakitan per 1.000 penduduk per bulan itu hanya 10%. Jadi kalau dalam sebuah desa ada 1.000 penduduk, per bulan yang sakit kurang lebih 100 per bulan. Per bulan. Berarti kalau dibagi 25 hari, sehari 4. 100 bagi 25. Apa iya 1 dokter meriksa cuma 4 pasien sehari? Kan gitu. Saya tanya gitu lah. Tidak mungkin. Bisa saja kalau ID mah seneng kalau menerima pasien. Cuma negara punya uang berapa? Negara maju aja sudah banding 1.000, tapi kan mereka negara menjamin pendapatan dokter. Di sana itu dokter itu sudah di fix. Fix income maksudnya? Fix income. Dokter tidak boleh memikirkan uang. Hampir di sebagian negara. Jadi kalau ada pasien, pikiran dokter hanya ini harus segera ditolong. Harus hidup, harus segera ditolong, harus sembuh.
Iya. Pikirannya cuma itu, Iya, di luar fokus negeri, ya. di luar negeri. Iya. Nah, di Kalau sini di dok, dalam negeri dengan berbagai macam BPJS yang tarifnya sedikit, itu Iya. begitu Iya. ada pasien, dokter memilih ini pakai apa ya, pakai alat kesehatan apa ya, sebisa mungkin yang bisa masuk kan gitu. Iya. Masuk plafon ya. Plafon. Yang kedua, karena jasa mediknya sangat kecil ya, sangat kecil sehingga mereka jadi main volume. Kalau di luar negeri misalnya satu dokter bedah sehari maksimal bisa 2 atau 3 operasi, di sini bisa 10, 20 kan itu. Nah, artinya bahwa harusnya negara itu menjamin penghasilan dokter. Oke. Sekarang saya tanya Pak, Iya. Bapak naik pesawat terbang, Iya. pilotnya gajinya UMR, berani nggak? Itu loh, ya kan? resiko tuh, resiko. Pikir nanti Pak. Kan mikir kan? Mikir kan? Pikirannya kemana-mana pilotnya. Kenapa seorang pilot itu ada jaminan bahwa dia gajinya cukup? Iya. Karena dia tidak boleh memikirkan kalau misalnya pilot sama seperti dokter misalnya digaji berdasarkan jumlah penumpang, nah gimana? Kalau sekarang kan dokter digaji berdasarkan pasien, jumlah pasien. Iya, iya, iya. Waduh. Tidak boleh. Iya. Harusnya kemampuan 8 jam bisa meriksa berapa, dia dijamin pendapatannya sehingga dia hanya fokus menyelamatkan pasien. Nah, ini Ya. menarik nih. Jadi seperti itu. Tapi sekarang yang terjadi kan tidak seperti itu. Gitu loh. Sehingga kalau dokternya tidak dijamin, maka rentetannya panjang sampai pelayanan, sampai macam-macam. Betul. Itu loh. Akhirnya dokter itu mengejar kuantitas ya, dok ya? Akhirnya seorang dokter mengejar kuantitas, harusnya Kualitas. praktek hanya 8 jam per hari, maksimal 10 jam lah gitu ya. Bisa 12 jam, bisa 15 jam, bisa 24 jam kan gitu kan. Iya, iya. Seperti pada kasus kemarin dokter internship itu kan karena kelelahan ya. Iya. Itu ada hubungan juga dengan ini ya, Dok? Ya jadinya seperti itu. Kalau internship itu menurut kami adalah kegagalan sistem ya. Sistem yang dibuat sebelumnya. Gitu loh. Itu banyak terjadi pelanggaran. Iya. Tapi IDI sudah membuat surat ke Menteri Kesehatan, sebagian sudah disetujui. Apa poin-poinnya dok? Kalau Yang boleh disetujui, tahu? Dok? Jadi dokter internship kemarin satu gajinya sangat kecil, ada yang di bawah UMR, itu satu. Iya. Yang kedua dia dipekerjakan seolah-olah sebagai pekerja yang dengan murah, pekerja dengan gaji murah. Yang ketiga tidak ada cuti sakit, jadi dia maunya cuti setahun 4 hari. Sehingga banyak dokter internship dia sakit ya 4 hari belum sembuh, Disuruh dia masuk. masuk. Oh. Karena kalau nggak masuk nanti ganti di kemudian hari. Nah, IDI ngusulin minimal 12 hari, undang-undangnya kan begitu. Iya. Betul. Iya, 12 hari betul. 12 hari. Undang-undang. Terus Tenaga kerja. kerjanya juga tidak boleh melebihi 8 jam. Termasuk cuti hamil dan lain-lain, pokoknya itu dilanggar semua lah. Tapi alhamdulillah sudah disetujui. Jadi walaupun nggak 12 hari, Menkes menyetujui 10 hari. Ya, lumayan lah. Naik lah ya. Naik. Oke. Kemudian katanya gajinya mau ditingkatkan. Saya nggak tahu berapa. Terus kemudian dia maksimal kerja 8 jam. Dia tidak boleh dipekerjakan sebagai dokter organik karena kan dia magang, Iya, iya. pematangan kan. Terus tidak boleh mengerjakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan internship. Gitu loh. Di luar kegiatan kedokteran ya. Iya. Yang belum disetujui adalah kita ngusulkan itu 6 bulan. Tidak usah setahun. Oh, masa internshipnya. Iya, iya, iya. Ya. Malah kami, evaluasi kami internship 3 bulan cukup. Tapi ya sudahlah, dengan 6 bulan. kepentingan 6 bulan. Jangan sampai ada image bahwa pemerintah menggunakan dokter internship sebagai tenaga kesehatan murah. Itu. Iya, iya, iya. Jadi repot. Mumpung murah,
digas, Iya. Dieksploitasi gitu ya. dieksploitasi maksimal. Gitu. Jadi untuk menyusun kesehatan yang baik tuh faktornya banyak. Iya. Dari SDM tadi, Iya. SDM-nya tidak boleh tidak dicukupi kesejahteraannya. Yang kedua jumlahnya ya. DKI coba berapa? Iya. Satu dokter sudah 300 populasi. Di DKI. DKI, Pak. Iya. Waduh. Iya. Mungkin lebih Singapura udah bagus. Iya, gitu. iya, Iya, iya. Tapi kan indikator kesehatannya belum baik, belum optimal lah. Iya. Nah, padahal tenaganya sudah lebih dari cukup. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh itu, dipengaruhi oleh sistemnya. Yang kedua adalah pembiayaannya, gitu loh. Iya. Misalnya kalau sistemnya, misalnya puskesmas ya, kita kembalikan ke promotif preventif, gitu loh. Itu kalau sekarang kan puskesmas ikut kuratif, mengobati. Iya, jadi, betul. Jadi ya campur aduk. Jadi sistemnya jadi nggak baik. Iya. Sehingga hasilnya walaupun tenaga kesehatannya udah cukup, tenaga dokternya tetap hasilnya kurang baik. Gitu. Nah, sampai dokter intensif juga. Ini dokter intensif harus secepatnya dilakukan perubahan-perubahan lah. Gitu. Karena itu perintah undang-undang. Kalau menghilangkan sih saya kira tidak, undang-undangnya harus dirubah. Harus direvisi ya, Dok. Harus direvisi. Gitu loh. Tapi ini bisa dilakukan dalam jangka cepat ya? Bisa. Yang usulan-usulan yang tadi? Iya, Poin-poin bisa. tadi? Poin-poin tadi. 6 bulan, Iya. peningkatan Betul. upahnya. Kemarin itu luar biasa lah menurut saya. Iya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi ya, Dok. Ya? Mudah-mudahan tidak Kejadian-kejadian terulang lagi. begini. Iya. Sampai meninggal kasihan ya. Iya, betul. Apakah meninggal? Kan kemarin ada pernyataan bahwa ini ada sakit TBC kok bisa intensif. Ya nggak ada hubungannya. Gitu loh. Iya. TBC pun boleh intensif selama minum obat. Betul. Gitu kan. Iya. Kalau sudah 3 bulan minum obat kan sudah nggak nular. Itu. Dokter juga manusia ya, Dok? Dokter juga manusia. Bisa kena penyakit Bisa juga. kena penyakit Iya. juga. Tapi kalau untuk biaya, Dok ya, BPJS gitu, dokter dapetnya berapa, Dok? Itu sangat kecil sekali. Mungkin kalau sosial kita jauh lebih besar lah kalau untuk dokter. Sosialnya ya? Sosialnya. Sangat kecil sekali. Saya ambil contoh seorang dokter praktek di rumah sakit swasta, dia menerima bukan pasien BPJS, mungkin jasa mediknya antara 300.000 sampai 500.000 lah. Ya. Iya. Tapi kalau BPJS mungkin dia hanya terima 30.000, jadi Sepuluhnya. Sepuluhnya. Tapi biarkan kami sudah mengusulkan agar ini sudah berapa tahun belum ada kenaikan tarif BPJS. Bagaimana mau mengusulkan naik tarif BPJS, wong BPJS-nya juga defisit. Jadi itu kan repot. Iya. Saya yakin malaikat mencatat kebaikan dokter sambil menangis. Kamu kok digaji kecil sekali. Iya. Gitu loh. Tapi itu usulan-usulan pernah disampaikan ke BPJS ya, Dok ya? Nah, BPJS itu kan hanya pembayar. Itu ini usulannya pasti ke kementerian. Keuangan, Kementerian Kesehatan, Oke. ke Presiden. Itu tergantung pada goodwill-nya si Presiden untuk kesehatan. Gitu loh. Iya. Sekarang kalau nggak salah 178 triliun ya kalau nggak salah. Itu kan habis semua. Iya. Gitu. Tapi apa yang membuat kesehatan ini jadi mahal, Dok? Sistemnya belum baik. Puskesmas yang harusnya tugasnya untuk promotif preventif Jadi ikut kuratif. mengobati, kan gitu kan. Jadi yang promotif preventif siapa? Kan itu. Yang kedua sistem rujukannya juga belum baik. Yang ketiga pembiayaannya memang sangat kecil sekali. Kalau WHO itu kan Iya. menyatakan minimal 15% dari APBN. Iya. Minimal ya? Minimal. 15%. Iya. Kalau kita kan baru 5%. Wah, masih jauh ya. Dok. Sepertiganya dong. Masih jauh untuk Masih jauh. Ditambah lagi alat kesehatan yang mahal. Betul. Di luar negeri mungkin BPJS kan ada kan Ya. asuransi sosial yang paling kecil mungkin Indonesia ya.
Dan sekarang faktanya di rumah sakit kondisi ekonomi seperti ini hampir 95% itu pasien BPJS. 95%. Bahkan 98 lah. Iya. Ya ekonominya kan Sedang tidak baik. sedang tidak baik. Iya. Oke. Butuh komitmen dari kepala negara untuk membiayai sektor Kesehatan. Kesehatan. itu aja. Iya. Masa kalah sama Malaysia? Kalau Malaysia gimana? Malaysia bagus. Malaysia. Jadi BPJS kesehatan itu kan seperti kotak amal ya. Uang yang dia terima memang harus dihabiskan. Iya. Iya, Tapi iya. tidak boleh defisit. Itu loh. Habis tapi tidak boleh divisi. Impas lah minimal. Kurang harus ditambahi. Kurang ditambahi. Gitu loh. Oke. Kan ini menyangkut kesehatan masyarakat ya. Betul. Kita ini sekarang tatanan penyakit statistiknya itu belum stabil. Karena akses masyarakat belum semua baik. Jadi kita tidak tahu kebutuhan uang untuk pelayanan kesehatan lewat BPJS karena terus naik. Kan nanti di negara-negara maju kan itu terus dibiayai terus naik, cet. Oke. Nanti akan stasioner, cet. Itu udah cukup. Ini mesti apa? Aksesnya sudah baik. Jadi orang-orang tidak terkendala akses ke rumah sakit maupun ke klinik. Ketika di posisi yang sudah Ya, landai kita itu ya. belum landai. Kita belum ya, masih Harusnya mestinya masih naik dibiayai terus sampai landai. sampai landai. Iya. Itu biasanya di titik mana itu sampai landainya, Dok? Ya kalau aksesnya Kesehatan semua sudah baik. sudah baik. Ya, misalnya kayak di luar Jawa, Kalimantan, mana NTT kan aksesnya belum baik. Masih Jadi belum banyak ya. orang sakit meninggal tidak ke rumah sakit karena aksesnya Belum terjangkau. gitu. Seperti itu. Ya, untuk profesi dokter sendiri itu kan sebenarnya kan kalau orang bilang kan salah satu untuk mengukur kesejahteraan sebuah bangsa adalah bagaimana sejahteranya guru dan dokter gitu. Ya. Nah, kalau dokter sendiri gimana nih, Dok? Ya. Kan kabarnya kena pajak juga nih, progresif gitu. Meskipun sudah kecil dipajakin lagi yang gede. Nah, gimana, Dok? Gitu, Dok? Ya harusnya profesi dokter itu kan profesi mulia Ya. dan satu-satunya profesi yang bekerja dalam lingkungan sosial, Ya. yaitu jaminan kesehatan sosial. Ya. Mereka dibayar juga 1/10 dari yang harusnya dibayar. Oke. Nah, seyogianya memang pajak untuk dokter itu adalah final. Mosok UMKM itu kan pengusaha, Iya. itu final juga 0,5%. Iya. Ya kan, masa dokter progresif, jadi lucu. Kami lagi usulkan ke Kementerian Keuangan agar pajak dokter itu final, tidak membebani loh. Iya. Khususnya untuk pelayanan sosial yaitu BPJS. Iya. Kalau pasien umum kan mereka membayar sesuai nilai keekonomian ya. Betul. Jadi silahkan menggunakan Iya. peraturan yang berlaku, tapi khusus BPJS itu harusnya ketentuannya khusus. Gitu loh. Ya. Termasuk obat dan alkes itu harusnya juga tidak dipajaki ya. Orang sakit kok dipajaki kan? Iya. Iya. Itu yang membuat harga obat mahal gitu ya. Salah satunya. Salah Tapi satunya. faktornya banyak. Oke. Itu hanya salah satunya. Dan pelayanan kesehatan juga mahal. Ya, pelayanan kita paling murah ya. Oh gitu. Indonesia paling murah. BPJS kan paling murah. Iya. Nah, iya. Bagaimana dengan uang 180.000 bisa periksa 2-3 dokter spesialis dalam satu rumah sakit. Bisa periksa lab, bisa dapat obat. Iya. Kan luar biasa itu. Iya. Iya, betul. Ya, nggak ada di dunia manapun selain Indonesia. Iya. Oke. Dan ini apa ya? Artinya memang ini perlu ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah ke depannya, Iya. Dok ya. Kalau kita menilai, jadi kesehatan Indonesia memang belum baik, indikatornya belum baik lah dibanding negara-negara ASEAN. Mulai dari umur harapan hidup kita rendah, angka TB, angka kebutaan, angka kematian ibu dan bayi, itu kita masih tinggi semua. Iya. Karena itu tadi, komitmen pemerintah harus belum optimal. Iya. Harusnya optimal ya.
harusnya pendidikan dan kesehatan kan gitu kan. Paling nggak Itu satu paket ya, Satu pendidikan paket. kesehatan itu. paling nggak kalau nggak bisa 15% dari APBN ya 10% lah. Jadi ada progres ya, Dok? Iya, cuma dilema juga kalau katakanlah dikasih 15% anggaran kesehatan dari APBN. Iya. Tapi alokasinya salah. Dari 15% itu 90% atau 60% beli alat semua kan ya repot juga sama juga bohong. Iya. Jadi anggarannya cukup, alokasinya juga benar. Pertama itu ya SDM dulu. SDM itu diselesaikan dulu, setelah SDM baru yang lain-lain. Tapi kalau di awal sudah alat dulu, SDM-nya dikorbanin ya nggak akan baik juga. Alatnya tidak berfungsi juga. Iya, Karena tidak kurang optimal lah. Nggak ada yang mau mengoperasikan alatnya. Iya. Jadi SDM nomor 1. Kalau dibandingkan dengan negara ASEAN, sebenarnya kemampuan kualitas dokter kita seperti apa, Dok? Kalau kualitas kan dokter itu sama seperti pilot. Learning by doing. Oh, Semakin dia bekerja lama, kasusnya banyak, dia semakin pandai. Jam terbang berarti dok ya? Jam terbang. Semakin pandai. Kalau keahlian, misalnya seorang dokter kandungan di Indonesia, dia sehari bisa operasi sesar 10 kali lah. Ya. 10 kali, katakanlah sebulan bisa 100. Ya. Ya kan? 100. Dia di Singapura paling sebulan cuma 10 kan gitu loh. Artinya dari sisi keterampilan saya yakin Lebih berpengalaman Indonesia kita. lebih kaya. terampil. Hanya kekurangannya adalah alat kesehatannya tidak secanggih Di sana. Singapura. Nah itu kenapa dok? Ya, Banyak nih ya kan mungkin- pasien-pasien kita perginya ke Malaysia, ke Penang. Iya, ya itu tadi salah satunya adalah faktor pajak tadi. Harusnya alat-alat canggih itu harus disubsidi pajaknya oleh pemerintah. Karena itu kan menyangkut orang sakit, Iya. itu loh. Tapi karena pajak tinggi sehingga rumah sakit enggan Ya. membeli alat canggih. Yang kedua dibayar dengan BPJS, jadi nggak cukup. Oh, iya. Contoh begini, Nggak nutup ya? nggak nutup. Contoh operasi usus. Kalau di luar negeri udah laparoskopi semua kan, pakai Iya. itu microsurgery. Kalau di sini pakai microsurgery nggak cukup duitnya. Gitu loh. Akhirnya pakai manual. Sobek. Iya. Iya. Iya, itu faktanya seperti itu. Itu apa alat kesehatan itu termasuk barang mewah dok? Ya bukan, barang mewah itu kalau digunakan untuk kenikmatan. Ini kan untuk menolong sakit. Nah ya makanya, kenapa pajaknya tinggi gitu maksudnya? Iya, harusnya sih obat dan alkes tidak terkena pajak. Kalaupun kena pajak harusnya yang minimal. Karena itu untuk Iya. ini. Iya. Nah, ditambah sekarang BPJS dengan tarif yang sangat kecil. Iya. Rumah sakit juga enggan membeli alat canggih. Alat-alat Contoh canggih. sini sekarang, CT scan ya. Iya. CT scan sekarang udah ada yang 500 slice yang bisa mendeteksi kecil banget. Rata-rata mungkin yang 300 slice di Indonesia juga ada. Nah, misalnya rumah sakit memeriksa pasien BPJS, ngapain beli 500 slice? Harganya mahal, bayarnya kecil. Mendingan yang 120 slice misalnya. Akhirnya apa? Akhirnya begitu kita scan nggak kelihatan, datang ke Singapura di scan kelihatan, kan gitu loh. Karena alatnya ya. Karena Ya alatnya. karena alatnya, Bukan karena dokternya. bukan karena dokternya nggak salah, lo nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan. Iya. Iya. Kan gitu. Yang kedua, di sini sehari dokter meriksa pasien BPJS bisa 50 sampai 100. Di Singapura dibatasi cuma 15 bisa atau 10 pasien. Jadi dia lebih teliti. Ya. Begitu. Ini jadi catatan ya. Tapi kalau keterampilan manual sih kita Iya. lebih pandai. Kasusnya kita lebih banyak kan. Artinya kalau ini Indonesia negara tropis ya, Dok ya. Iya. Nah, ini virus-virus ini kan termasuk penyakit tropis ya. Iya, misalnya kayak demam berdarah. Nah. Nah, sebenarnya Indonesia lebih canggih. Nah, berarti kalau dibandingkan dengan yang datang Negara dari lain. barat itu mestinya Indonesia memiliki kemampuan yang Lebih memang bagus. sudah pengalamannya begitu gitu ya. Cuma Indonesia ilmunya kurang berkembang. Oh, Banyak kenapa itu, kasus, ya itu tadi faktornya. Karena faktor alat tadi. Alat tadi, Oke. alat, obat, pembiayaan yang sedikit. Jadi ilmu nggak berkembang.
andaikan ini Itu diteliti didukung oleh itu. dukung, ya, kita bisa jadi pusat kedokteran dunia di bidang tropis. Nah itu penyakit tropis ya dok ya? Iya. Nah, sekarang kan kiblatnya ke Thailand deh kalau nggak salah. Oh sekarang yang untuk penyakit tropis? Iya. Oh malah ke Thailand ya dok? Iya, banyak ke Thailand. Seperti itu. Padahal keterampilan dokter-dokter kita sudah Kasus paling banyak, Kasus penduduk paling banyak. paling banyak, Paling banyak, ya. ya kan. Dokternya terampil, tapi tidak didukung oleh alat-alat yang baik. Iya, Ya, iya, iya. gitu. Oke, Ya kan. iya. Jadi kalau sisi ilmu mah kita ini keterampilan bagus lah. Iya, iya, iya. Iya. Tapi membuat dokter kita jadi lebih kreatif ya dok ya? Iya, Dengan iya. keterbatasan alat ya. Iya, malah sekarang dokter-dokter baru itu pindah profesi. Ada yang jadi YouTuber, Oh, ada lah. Betul. Iya, iya, iya. Influencer ya? Influencer, iya. karena mereka bingung. Gitu. Apalagi dengan pencanangan sekarang fakultas kedokteran yang menjamur, 5-10 tahun yang akan datang, saya perkirakan akan terjadi pengangguran intelektual dokter. Oh gitu, inflasi berarti? Ya, inflasi. Inflasi dokter? Karena terlalu berlebih. Iya, iya, iya. Iya. Gitu loh. Mestinya apa yang harus disiapkan kalau memang sudah terlanjur membuka fakultas kedokteran di mana-mana? Dilakukan kuota. Misalnya gini, di Kalimantan jumlah Yeah. penduduknya berapa, kan bisa dihitung kebutuhan Oke, dokternya. Iya. iya. Nanti jumlah penduduknya sekian, berarti kamu hanya nerima sekian. Itu harus Iya. dilakukan. Oke. Tidak digeneralisir, Oh, bisa nerima yang banyak. Iya. Gitu. Semua sesuai kebutuhan. jadi inputnya disesuaikan dulu dengan di mana dia berada, gitu Dia ya? berada. Iya. Nah ini nanti begitu keluar tidak ada yang sia-sia. Tidak gitu ada ya? yang sia-sia. Semua terserap ya dok ya? Iya. Sekarang FK muncul di mana-mana. Iya. Terus dokternya berlebih. Ya. Faktanya sampai hari ini pemerintah itu ngangkat dokter itu kurang lebih sekitar 18-20% dari lulusan yang kemarin. Iya, iya. Nah kalau ini diproduksi lagi FK siapa yang bertanggung jawab? Lulusannya mau kemana? Akhirnya ngumpul ke Jakarta lagi, Iya, ke Surabaya lagi, Iya, kota-kota besar lagi ya, kota Dok. besar lagi. Tapi bisa jadi itu karena masukan bahwa kita kekurangan 300.000 tadi. Nah, makanya Jawabannya jadi begitu tuh jadinya. saya mau Iya. produksi, Iya. saya pemilik pabrik. Iya. Ini produksinya harus diperbanyak. Iya. Setelah produksi punya kewajiban apa saya? Menyerap. Menyalurkan. Menyalurkan. Iya. Iya. Nah ini dibiarkan. Hmm. Akhirnya terjadi penumpukan. Penumpukan. Iya. Kalau saya hitung sih idealnya ya rasio dokter tuh 1:3.000 lah. Gitu. Kalau BPJS malah 1:5.000. Kalau 1:3.000, satu dokter sehari meriksa sekitar 20-30 pasien. Itu ideal ya, Ya. untuk kondisi sekarang. Ya, tapi kalau yang 1:1.000 sehari memeriksa 4 pasien. 8 jam dibagi 4, berarti satu pasien 2 jam. Intens banget itu dok. Intens banget, tapi bayarannya berapa kan gitu. Iya, iya. Balik lagi ya. Dibayar BPJS sekarang, berarti Income-nya berapa ya dok? di bawah UMR jadinya nanti. Iya. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Ini Ya. Situasinya. situasinya memang ini ya Iya, jelimet ya dok. intinya ya itu tadi, kalaupun ada pembiayaan baik, alokasinya juga harus bagus. Pertama SDM dulu, distribusikan. Kita menghitung ya untuk mendistribusikan 1.000 dokter spesialis ke daerah-daerah terpencil itu hanya membutuhkan uang 2 triliun per tahun. Gitu loh. Dokter Kecil. spesialis ya itu ya? Iya, itu kecil. Oh iya. Kalau 4.000 kan berarti 4 triliun. Kecil banget Pak. Iya. Kecil sekali. Tapi ada nggak alokasi anggarannya kan gitu. Iya. Masalahnya di situ ya. Kalau alokasi anggaran buat beli alkes bertriliun-triliun kan tetap aja distribusinya timpang. Iya. Yang penting tuh SDM-nya berarti. Iya. Tapi kalau dilihat Indonesia ini potensi kalau kata dokter tadi gitu, kita bisa jadi negara besar dengan jumlah dokter yang mumpuni, terus kemudian kualitasnya juga bagus gitu. Itu kira-kira bisa tercapai nggak dok ke depan itu?
Ya, itu tadi tergantung pembiayaan sama sistemnya diperbagi itu aja. Kalau SDM sudah tercukupi. Dari diri sendiri memberikan rekomendasi itu. Ya, saya termasuk mengusulkan itu tadi. Kalau mau upaya Kementerian Kesehatan sekarang kan melakukan hospital base di daerahnya masing-masing. Ya. Tapi kan nanti 5 tahun lagi baru panen. Kalau yang sekarang gimana? Oh. Ya kan? Yang sekarang kan harus didistribusikan. Iya. Ini luntang-lantung mah sampai 5 tahun ke Iya, depan berarti. kosong kan. Berarti kan 2.000 dokter spesialis ke 2.000 titik. Hanya 4 triliun nggak besar. Nggak besar. Untuk kesehatan masyarakat nggak besar itu ya? Sangat Iya. sangat kecil. Iya. Gitu loh. Tapi jumlah dokter spesialis kita memang cukup banyak juga. Cukup ngumpul di Jakarta, kota-kota besar. Ngumpul di Jakarta. Ya, Jakarta ini kan sudah 1:300. Dokter spesialis mungkin ada sekitar kelebihan sekitar 3.000-an lah. 3.000-an. Iya. Tapi saya jarang Belum lihat deh dokter lah. umum, Dok. Sekarang tuh dokter spesialis semua saya lihat. Iya, dokter umum ya di klinik-klinik Iya. Yang atau kecil-kecil di ya? UGD rumah sakit. Iya. Iya. Kalau yang praktek di poliklinik rata-rata Dokter spesialis ya. spesialis semua. Ya, kalau di rumah sakit di poli-poli pasti spesialis. Kan memang rumah sakit itu kan memang untuk pelayanan sekunder spesialis. Iya. Kecuali UGD. Iya. Gitu loh. Kalau UGD memang harus standby 24 jam ya. Ya, tapi tetap shift-shiftan. Shift-shiftan, gantian. Karena 8 jam tadi ya. Iya. Iya. Tidak boleh lebih dari itu yang Ya, akhirnya terjadi kasus yang Betul. internship-nya itu. betul. Ya, saya simpulkan kesehatan Indonesia ya belum sedang tidak baik-baik aja. Butuh komitmen pemerintah untuk membiayai. Sebenarnya sekarang gampang. Iya. Semua kuratif kan ditangani oleh BPJS. Iya. Sebagian besar. Iya. Iya. BPJS dibikin sehat. Suntik 50 triliun lagi atau 100 triliun Iya. lagi kan. Udah selesai. Urusan kuratif. Kuratif itu ngobati. Tinggal Tindakan. promotif preventif. Iya. Promotif preventif baru itu diselesaikan. Jadi sebenarnya dengan adanya BPJS, kalau BPJS-nya sehat, itu separuh pekerjaan kesehatan udah selesai. Iya. Iya. Tinggal promotif preventif, puskesmas kembalikan ke Fungsinya. fungsinya, kan gitu. Tapi- udah selesai. Itu gagasan dokter ini udah disampaikan Ya, udah berkali-kali. ke Menteri Kesehatan. Ya, DPR, Menteri Kesehatan. Udah Kayaknya ada kesamaan frekuensi nggak tuh sama Menteri Kesehatan? Ya, kalau kita kan sifatnya lembaga ya. Beliau mau nerima mau enggak itu urusannya dia. Yang penting kita memberi Sudah masukan yang memberikan baik masukan secara profesional ya. secara profesional. Gitu. Tapi beliau kadang-kadang punya pikiran sendiri gitu ya. Ya mungkin kayak kemarin internship kan yang mengaudit juga ada ID juga di situ. Ya karena kita kan ada di 500 kabupaten ada. Iya. Semua ya lengkap ya. Semua ada. Gitu. Sedangkan Kementerian Kesehatan itu kan tidak ada. Kalau Dinkes kan di bawah bupati. Iya. Iya betul. Sebenarnya kalau Kementerian Kesehatan memanfaatkan ID itu jauh lebih bagus. Lebih efektif ya. Lebih efektif. Ya, jangan merasa bersaing dengan ID gitu ya. Iya, harusnya dimanfaatkan. Karena ID berdiri itu untuk membantu negara. Memang begitu ya Iya, dasar dasarnya pendiriannya. itu untuk membantu negara. Manakala pemerintah tidak menggunakannya rugi, Ya rugi pemerintah ya. pemerintah rugi. Gitu loh. Harus dirangkul berarti. Harus dirangkul. Ya seperti pemerintah merangkul Muhammadiyah dan NU. Di Indonesia kan hanya dua itulah sebagian Ya, besar betul. kan. Betul. Itu sebagai sebuah komunitas yang besar. Kalau ID kan komunitas dokter semua di situ dirangkul. Iya. Iya. Tapi jangan sampai dikasih tambang, Dok. Nanti beda lagi urusannya. Kita pasti menolak. Pasti menolak. Kalau tambang plastik. Kalau tambang emas ya pasti menolak tidak. Maksudnya tidak menolak. Menolak tidak ya Dok ya. Iya. Oke. Dok, terima kasih atas Ya, waktunya terima ya Dok kasih. ya. Kita mungkin nanti akan banyak diskusi lagi Ya. lebih lanjut di Siap. Ya. episode-episode berikutnya. Oke. Oke, terima kasih Terima Sobat kasih. Sido. Kita jumpa lagi di To The Point berikutnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah.
Poin aja.